Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Rukmining Tias Niken Handayani, NPM 211301993, yang akan memimpin presentasi pada kali ini. Dan anggota kelompok saya, Saya Ayu Karolin, NPM 181. Saya Riko Saputra Jayawardana, NPM 21013010194. Saya Febrian Eka Chandra Wicaksana, NPM 21013010202. baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang perkembangan akuntansi sektor publik. Dengan susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pembaca materi, dipersilakan. Untuk materi yang pertama, yaitu definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sendiri adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik ini berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab New Public Management yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, yaitu akuntansi pusat dan akuntansi daerah, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, dan akuntansi lembaga sosial masyarakat atau LSM. Next. Jika organisasi publik atau entitasnya bukan pemerintah, tetapi entitas yang lain, yaitu ada akuntansi sektor publik dan juga akuntansi pemerintah. Untuk akuntansi sektor publik itu adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk akuntansi pemerintah, itu untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Next. Akuntansi sektor publik pada era prareformasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Next. Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Regulasi tersebut berisi untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah ini mempresentasikan adanya keterbukaan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di era prareformasi dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Next. Pengelolaan keuangan daerah di era prareformasi dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran tradisional. Terdapat dua ciri khas dalam pendekatan tradisional, yaitu ada pendekatan incrementalism, yang artinya penyusunan anggaran hanya menambah atau mengurangi jumlah nominal pada item-item anggaran yang sudah ada di periode anggaran sebelumnya tanpa melalui pengkajian yang mendalam. Yang kedua ada line item, artinya struktur anggaran
didasarkan pada sifat natural dari penerimaan dan pengeluaran, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pada item-item penerimaan atau pengeluaran yang sudah ada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah akuntansi sektor publik di era reformasi. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemisahan kekuasaan antar eksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas politik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, mau berbagai aturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasi pun telah dikeluarkan. Yakni contohnya Undang-Undang Nomor 22 tadi dan Nomor 25. Next slide. Next slide yuk. Kemudian ada karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era reformasi. Dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka dimulailah era reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi menggunakan anggaran yang tradisional, namun menggunakan anggaran kinerja atau performance budget yang merupakan jenis anggaran sektor publik dengan pendekatan New Public Management. Era reformasi dimulai tahun 1998 dengan adanya pergantian rezim dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi dimulai dengan adanya penerapan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah, yaitu dengan diterapkannya terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dengan adanya sejumlah regulasi mengenai otonomi daerah, termasuk regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pengelolaan keuangan daerah di era sebelumnya. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah di era reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru. Perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan penerapannya prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Next slide. Selanjutnya adalah reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi sektor publik dalam hal ini dimaksudkan adalah reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Disebabkan oleh pengaruh eksternal maupun internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang semakin menguat. Reformasi akuntansi sektor publik dalam dunia internasional terjadi di banyak negara. Buruknya kinerja pemerintahan di banyak negara pada masa lalu seperti semakin meningkatnya hutang negara, pemborosan, ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik mendorong reformasi sektor publik. Berbagai istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya perubahan di sektor publik seperti reinventing governance, value for money, good governance, and new public management. Pada umumnya, reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi yang modern. Pada awalnya, pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan single entry. Reformasi menuju akuntansi modern merubah cash basis menjadi accrual basis. Accrual accounting dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi yang lebih akurat dan informatif. Ya,
Untuk selanjutnya, silakan kepada teman saya. Konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Pemahaman tentang konsep dasar keuangan negara antara pejabat politik dengan penegak hukum dan masyarakat bisa jadi memiliki dalam persepsi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 saat ini adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dasar pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada dasar filosofis yang terdapat dalam pembukaan UUD NKRI 1945 alinea 4. Kedua, dasar hukum konstitusional. Pasal-pasal dari konstitusi yang menjadi pegangan untuk membuat aturan lebih lanjut di bidang keuangan negara, yaitu pasal 23 sampai dengan 23C UUD NKRI 1945. 3. Dasar hukum operasional, yaitu aturan-aturan pelaksanaan, semisal UU, Peraturan Presiden, Kepres, Perda, dan lain-lain. Seperti contoh UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004. Selanjutnya. Keuangan negara dari beberapa sisi. Yang pertama, sisi objek. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, dari sisi subjek. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, dari sisi proses. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat, sisi tujuan. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Next. Kekuasaan pengelolaan negara oleh Presiden. Yang pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga. Tiga, diserahkan kepada Gubernur atau Bupati Wali Kota. Yang keempat, tidak termasuk keuangan di bidang moneter. Lanjut. Regulasi akuntansi sektor publik di era prareformasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 6 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang kelima, Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Mercury is the Smallest Planet. Yang keenam, ada Kemendagri Nomor 900 sampai 99 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, materi selanjutnya adalah regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Tujuan dari regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara atau daerah menuju tata kelola yang baik dalam bentuk reformasi. Dalam bentuk reformasi ini meliputi yang pertama penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua penataan kelembagaan, yang ketiga penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Selanjutnya. Implikasinya dalam hal ini, perubahan dari single entry system menjadi double entry system. Yang kedua, perubahan periode tahun anggaran atau fiskal menjadi sama dengan tahun kalender. Yang ketiga, perubahan dari bentuk T account menjadi I account. Yang keempat, perubahan dari balance and dynamic budget menjadi deficit budget. Yang kelima, pembatasan siklus anggaran menjadi 2,5 tahun. Yang keenam, anggaran tahun tunggal menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Yang ketujuh, anggaran tradisional menjadi anggaran kinesis. Yang terakhir, dual budget menjadi unfight budget. Selanjutnya adalah paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik sendiri merupakan penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan good governance. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu yang pertama UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara, yang kedua UU nomor 1/2004 tentang kebendaharaan mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan uang, utang piutang, pengelolaan investasi pemerintah, dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. Yang ketiga ada UU nomor 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada ketiga undang-undang di atas yaitu yang pertama, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, yang ketiga, adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan, yang keempat, pemberdayaan manajer profesional. Selain ketiga UU di atas, juga terdapat peraturan lain, yaitu yang pertama, UU nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, yang kedua UU nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, yang ketiga UU nomor 33/2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dan yang terakhir UU nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Paradigma baru reformasi dalam manajemen keuangan negara ini diawali dengan diberlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam ketiga undang-undang disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menyelenggarakan akuntansi dan melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebelum kemudian disampaikan kepada DPR atau DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, bidang akuntansi pemerintahan mulai berkembang karena akuntansi menjadi wajib untuk
diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah. Nah, paket undang-undang tersebut juga merupakan arahan bagi penyusunan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya tuntutan pelaksanaan akuntansi di sektor pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, berbagai hal berkaitan dengan akuntansi pemerintahan pun mulai diatur. Dan hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Basis akuntansi yang digunakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut adalah basis kas menuju akrual atau cash toward accrual, di mana untuk akun-akun yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran atau LRA digunakan basis kas, sedangkan untuk akun-akun yang terdapat di neraca menggunakan basis akrual. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.